Namaku Arman, sopir ambulans lepas yang biasa menangani perjalanan jauh, terutama pengantaran jenazah lintas provinsi. Hari itu, aku mendapat tugas dari sebuah rumah sakit swasta di Jakarta untuk mengantar jenazah seorang perempuan tua ke sebuah desa di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Gringsing, dekat perbukitan Alas Roban. Sejak awal, rasanya tidak biasa. Pihak keluarga hanya mengantar sampai ambulans tanpa ada satupun yang ikut. Katanya, nanti akan ada yang menunggu langsung di rumah duka. Permintaan itu sebenarnya tak lazim, karena biasanya setidaknya ada satu anggota keluarga yang ikut, apalagi untuk perjalanan sejauh itu. Tapi karena sudah dibayar lunas dan diberi uang makan tambahan, aku menurut. Yang membuatku merinding, jenazah itu rasanya berat, bukan secara fisik karena ukuran tubuhnya kecil dan kurus, tapi ada semacam tekanan aneh saat aku mengangkat tanduk ke dalam ambulans. Seperti ada beban lain yang ikut, sesuatu yang tak terlihat. Aku menyempatkan diri membaca data di dokumen rumah sakit. Namanya Ibu W, usia 73 tahun, meninggal karena komplikasi. Tak ada yang aneh. Tapi saat kubuka sedikit kain kafan untuk memastikan identitas, seperti prosedur standar, kulihat wajahnya pucat, namun ekspresi seperti sedang menahan marah. Bukan ketakutan atau tenang seperti biasanya. Sekilas matanya terlihat setengah terbuka, meski langsung kututup kembali dengan kain. Mungkin hanya efek cahaya, pikirku. Sebelum berangkat, aku sempat diberi pesan oleh seorang perawat tua. Katanya, kalau di jalan merasa aneh, jangan berhenti sembarangan. Kalau bisa, jangan lewat Alas Roban malam-malam. Ucapan itu membekas, apalagi ekspresinya serius sekali, seolah tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Aku sempat mempertimbangkan lewat tol, tapi jalur Alas Roban lebih cepat. Rute ini sudah sering kulewati, dan selama ini tak ada kejadian aneh, meski cerita-cerita soal hutan angker itu sudah biasa terdengar. Kupasang doa sebelum menyalakan mesin. Ambulans meluncur keluar dari Jakarta menuju arah timur, sementara malam perlahan turun menelan langit. Di kursi belakang, jenazah itu terbaring tenang. Tapi entah kenapa, aku merasa dia belum benar-benar mati. Perjalanan dari Jakarta berjalan lancar di awal. Udara malam menambah keheningan di dalam kabin ambulans. Radio sengaja kumatikan. Aku lebih nyaman dalam keheningan, apalagi saat membawa jenazah. Rasanya seperti memberi ruang bagi mereka yang sudah pergi untuk tenang. Namun, sekitar pukul 10 malam, saat memasuki jalur Pantura menuju Pekalongan, aku mulai merasakan sesuatu yang mengusik. Bukan karena macet atau jalan rusak, tapi lebih ke suasana yang berubah. Lampu jalan terasa lebih redup, dan beberapa kali kulihat bayangan seperti orang berdiri di pinggir jalan. Tapi saat kudekati, tak ada siapapun. Aku mencoba mengabaikan. Mungkin hanya bayangan pepohonan atau ilusi karena lelah. Tapi saat melintas di salah satu jembatan kecil sebelum memasuki daerah Subah, salah satu roda seperti menghantam sesuatu. Dug! Keras sekali. Aku langsung berhenti dan turun memeriksa. Takut ada yang rusak. Tak ada apa-apa. Ban utuh, aspal juga bersih. Tapi saat kembali masuk ke kabin, aku mencium bau kemenyan samar. Padahal aku tidak menyalakan apapun. Mungkin sisa dari rumah sakit, pikirku. Saat duduk dan siap melanjutkan, mataku tak sengaja melirik ke spion tengah. Kulihat sesuatu yang membuatku membeku sesaat. Kain kafan jenazah bergerak, bukan bergeser karena guncangan, tapi seperti sedang berdenyut. Aku membalik cepat dan memeriksa langsung. Tapi saat kulihat dari dekat, semuanya tampak normal. Mungkinkah hanya halusinasi? Aku menarik napas panjang. Fokus, Man, gumamku sendiri.
Kupacu mobil lagi, kali ini dengan sedikit lebih cepat. Jalanan mulai menanjak, tanda bahwa aku sudah dekat dengan kawasan alas roban. Jam di dashboard menunjukkan pukul 11.37 malam. Tiba-tiba ponselku berdering, nomor tak dikenal. Halo? Tak ada jawaban, hanya suara nafas berat di ujung sana. Lalu terputus. Kupandangi layar ponsel. Tidak ada sinyal. Sial, masuk wilayah blank spot. Saat itu, perasaan tidak enak makin kuat. Udara di dalam ambulans terasa lebih dingin dan bau kemenyan makin pekat. Lalu, dari kaca samping, kulihat papan kayu tua yang menandai gerbang masuk alas roban. Hutan lebat mulai memeluk jalan. Disinilah biasanya cerita-cerita mistis berasal. Kupelankan laju kendaraan. Tapi, tiba-tiba mesin ambulans bergetar aneh. Lampu-lampu meredup dan suara mesin seperti tersedak. Aku panik. Gasku pijak dalam-dalam. Namun ambulansku mogok tepat di tengah hutan. Mesin ambulans mati total. Semua lampu padam, bahkan klakson pun tak bunyi. Aku coba starter berkali-kali, tapi hanya suara ceklek pelan yang terdengar. Aki pun sepertinya ikut mati. Sial, ini pertama kalinya ambulans mogok di tengah hutan dan yang paling parah, malam hari. Kuambil senter dari dashboard. Cahaya kuningnya menembus samar kabut tipis yang tiba-tiba turun begitu cepat. Kabut ini bukan kabut biasa. Ia datang seolah dari dalam tanah, menebal dalam hitungan menit, dan membuat pandangan hanya sejauh 3 meter ke depan. Ku tengok ke belakang. Jenazah masih ada. Terbaring diam, ditutupi kain kafan putih. Tapi rasanya, ruang di dalam mobil jadi lebih sempit, seperti ada yang berdiri di pojokan kursi belakang. Padahal jelas-jelas tidak ada siapa-siapa. Aku memutuskan keluar, berharap bisa cari bantuan. Sinyal ponsel tetap nihil. Jalanan sepi. Tidak ada satu kendaraan pun lewat. Hanya suara daun bergesekan dan sesekali burung malam memekik tajam. Beberapa puluh meter berjalan kaki, samar-samar kulihat cahaya kuning kekuningan di balik pepohonan, seperti lampu petromak atau bohlam tua. Aku mendekat dan ternyata benar, sebuah warung kecil berdiri di pinggir jalan, tertutup separuh oleh semak belukar. Warung itu tampak tua, dari kayu yang sebagian sudah keropos. Ada papan nama pudar bertuliskan Warung Makan Busari. Anehnya, masih buka. Ada suara orang berbincang pelan dari dalam. Aku melangkah masuk. Bau anyir dan kemenyan bercampur, bau kayu lapuk menyambutku. Di dalam, ada 3 orang sedang duduk ngopi. Seorang lelaki tua, 2 pemuda. Di balik etalase kaca, seorang perempuan setengah baya tampak sibuk menata gorengan. "Permisi Bu, maaf ganggu malam-malam. Ambulans saya mogok di dekat sini. Bisa bantu telepon bengkel atau minta tolong?" kataku sambil mencoba ramah. Perempuan itu menoleh. Wajahnya tampak biasa saja, tapi matanya kosong. Tatapannya seolah menembus tubuhku. Salah satu pemuda menoleh padaku dan tersenyum lebar. Terlalu lebar. Senyuman yang membuat leherku merinding. "Sudah jam segini Mas, jangan kemana-mana dulu. Istirahat dulu sini aja. Warung kami buka 24 jam, katanya pelan, tapi nadanya seperti menggoda. Aku merasa janggal. Suara mereka terlalu pelan, seperti bisikan. Lalu terdengar suara dari belakangku, seperti seseorang berjalan menyeret kaki masuk ke warung. Saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi kursi kosong di pojok tiba-tiba bergerak sendiri. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Kursi kosong yang bergerak sendiri itu membuatku mundur 1 langkah. Suara gesekannya seperti paku digoreskan ke lantai kayu. Ketiga orang yang duduk tadi hanya tersenyum aneh, seolah tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang janggal. Aku mencoba menjaga ekspresi tetap tenang. "Maaf Bu,
Saya pamit dulu. Mau periksa ambulans lagi. Takut jenazahnya kenapa-kenapa. Perempuan pemilik warung menghentikan aktivitasnya, memandangku dengan wajah yang kini lebih dingin dari sebelumnya. Ia melangkah pelan ke arahku, dan saat jaraknya tinggal 2 meter, ia berbisik dengan suara lirih namun tajam. "Kalau jenazahnya hilang, jangan salahkan kami, ya." Ucapannya membuat tubuhku menegang. Aku tak menanggapi, hanya melangkah cepat keluar dari warung. Tapi saat melirik kembali ke dalam, aku seperti melihat wajah-wajah mereka berubah. Kulit mengelupas, mata melotot tanpa bola mata, dan mulut mereka menganga seperti lubang hitam. Tapi anehnya, hanya terlihat dari sudut mata. Ketika kutatap langsung, wajah mereka tampak normal. Aku berlari kecil ke arah ambulans. Jalanan makin sunyi dan kabut makin tebal. Ketika sampai di mobil, aku langsung membuka pintu belakang. Dan di sanalah ketakutanku jadi nyata. Tandu jenazah kosong, kain kafan terlipat rapi, tapi tubuh Ibu W hilang. Tidak ada tanda-tanda dicuri atau jatuh. Pintu mobil pun masih terkunci rapat dari luar. Ya Allah, napasku memburu. Aku menyalakan senter dan menyisir area sekitar ambulans. Tak jauh dari sana, kulihat ada jalur setapak ke arah warung tadi. Dan sesuatu menarik perhatianku. Sehelai kain putih tergeletak di tanah, mengarah ke bangunan warung tua itu. Kakiku seperti bergerak sendiri. Aku kembali ke arah warung, kali ini dengan tubuh gemetar dan napas tertahan. Tapi saat aku sampai di sana, semuanya berbeda. Warung itu kini terlihat reot dan hampir roboh. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara. Papan nama Bu Sari masih ada, tapi sudah patah separuh. Bangunannya dipenuhi lumut dan sarang laba-laba. Dan di dalamnya tergeletak tubuh jenazah Ibu W. Posisi dan lipatan kain kafannya masih sama. Aku berdiri mematung, bingung harus bagaimana. Mungkinkah aku baru saja masuk ke warung gaib? Lalu siapa orang-orang tadi? Dalam keadaan panik dan gemetar, aku seret tandu itu keluar. Baru beberapa meter menjauh, aku mendengar suara dari dalam warung yang sekarang kosong itu. "Belum waktunya dia pulang, Mas." Setelah menarik tandu jenazah keluar dari bangunan tua itu, aku kembali ke ambulans secepat mungkin. Keringat dingin membasahi punggungku meski udara malam begitu menusuk. Kupasang kembali jenazah di dalam mobil dan kuikat dengan sabuk pengaman jenazah agar tak bergeser. Setelah doa yang panjang dan panik, aku coba putar kunci mobil. Ajaibnya, mesin ambulans menyala mulus. Lampu dashboard kembali hidup dan interior menyala seperti tak pernah mogok sebelumnya. Aku tidak mau banyak tanya. Yang penting bisa lanjut jalan. Tapi rasa takut dan tekanan seperti belum selesai. Bahkan seolah baru dimulai. Aku melanjutkan perjalanan menyusuri hutan alas roban. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Aku memperhatikan jalan dengan seksama. Namun setelah beberapa menit, aku mulai merasa aneh. Tanjakan dan belokan yang kulalui terasa sama, seperti deja vu, tapi lebih nyata. Beberapa kali aku melihat tanda jalan yang sama. Pohon besar tumbang di kiri jalan, batu besar berbentuk aneh di kanan. Lalu muncul kembali, dan lagi, dan lagi. Aku seperti tidak bergerak kemana-mana. Jalan itu terus berulang. Aku tahu betul karena di tanjakan ketiga, aku sempat melihat botol plastik yang tadi kubuang lewat jendela. Sekarang botol itu kembali ada di pinggir jalan, di tempat yang sama. Aku pelankan mobil. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara seperti kain diseret di lantai. Aku menoleh ke spion. Jenazah itu kini duduk. Aku langsung rem mendadak. Kudengar tubuhnya jatuh kembali ke tandu. Dengan tubuh gemetar, aku turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Jenazah itu masih terbaring.
Tapi posisi kain kafannya berubah. Kini agak terbuka di bagian wajah. Dan di balik kerudung kafan itu, matanya terbuka. Tidak hanya itu, bibirnya sedikit bergerak dan suara pelan terdengar, seolah tertahan dari dalam tenggorokan. Ini bukan jalan pulangku. Aku terduduk, nafasku tercekat. Pulang, bukan ke sana. Suara itu seperti bisikan yang bergema di dalam kepala, bukan terdengar langsung dari mulut. Aku panik. Kututup kembali kafannya dengan cepat dan kembali ke kemudi. Namun, saat kutekan pedal gas, mobil tetap melaju di jalan yang sama. Seolah-olah jenazah itu tidak ingin aku mengarah ke rumahnya. Atau mungkin dia ingin pulang ke tempat lain yang tak bisa ku mengerti. Dan malam itu, aku terjebak di jalan yang terus berulang. Jalanan terus berulang, seperti aku dikurung dalam lingkaran tak berujung. Semua petunjuk jalan menunjukkan aku berada di jalur yang sama, tapi arah jarum jam terus maju. Pukul 2:4:33 dini hari, dan aku masih terjebak di hutan alas roban. Tak ada sinyal, tak ada kendaraan lain, hanya suara jangkrik dan disir angin yang tak menenangkan. Sampai akhirnya, satu ban depan ambulans menghantam sesuatu dan mobil oleng sedikit. Aku turun dengan senter dan benar saja, ban sebelah kiri bocor parah, seperti digores benda tajam. Bukan paku, tapi seperti sobekan dari dalam keluar. Aneh. Tapi aku tak punya waktu untuk menganalisis. Aku harus segera ganti ban. Dengan tangan gemetar, kuturunkan ban serep dan dongkrak. Saat sedang melepas mur roda, suara tawa kecil terdengar. Pelan, melengking. Aku menoleh cepat ke arah hutan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali, kini lebih dekat, seperti seseorang menahan tawa sambil menontonku. Aku mencoba fokus, walau tangan sudah mulai dingin. Namun, saat aku mengangkat kepala untuk menarik napas sejenak, aku melihatnya. Di atas pohon besar, tepat di seberang jalan, berdiri sosok wanita berbaju putih. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajah. Tapi yang paling membuatku hampir pingsan adalah punggungnya bolong. Lubang besar menganga di punggungnya, seperti isi tubuhnya dikuras dari belakang. Wanita itu berdiri membelakangi aku, tapi tawa itu jelas berasal darinya. Aku terpaku, napasku tercekik. Tiba-tiba, kepalanya perlahan berputar ke belakang. Bukan badannya, hanya kepalanya. Berputar 180 derajat, dan matanya menatap langsung padaku. Tawanya pecah keras, menggema di seluruh hutan. Aku terhuyung dan hampir menjatuhkan kunci roda. Dengan sisa tenaga, aku pasang ban serep, meski tangan gemetar dan tubuh tak seimbang. Begitu selesai, aku langsung loncat ke dalam kabin dan menstarter mobil. Tapi, lagi-lagi, mesin tidak mau menyala. Lampu-lampu menyala, sebentar, lalu mati. Dari kaca depan, kulihat sosok wanita tadi. Kini sudah tak di atas pohon. Dia berdiri di tengah jalan, diameter. Aku memutuskan keluar dari mobil, lari meninggalkan ambulans, meninggalkan jenazah. Dalam hati, aku sadar, ini bukan hanya soal hantu, tapi sesuatu, entah roh atau makhluk dari dunia lain, sedang memainkan aku. Dan mungkin jenazah itu sendiri adalah bagian dari permainan ini. Aku terus berlari tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan setapak yang samar, diterangi senter kecil di tangan. Nafasku berat, dadaku terasa sempit, dan suara-suara tawa dari balik hutan masih menggema di telinga, seperti tak ingin aku pergi. Setelah beberapa ratus meter, kakiku lemas. Aku berhenti, bersandar di batang pohon besar, mencoba mengatur napas. "Mas," seseorang memanggilku dari belakang. Aku langsung menoleh cepat, panik. Tapi yang kulihat hanyalah seorang pria,
kira-kira berusia 40-an, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang. Ia membawa botol air mineral dan senter kecil seperti milikku. "Mas dari Jakarta ya? Saya lihat dari plat ambulans tadi," katanya ramah. Aku masih ragu menjawab, tapi nada suaranya tenang, tak seperti makhluk-makhluk aneh sebelumnya. Iya, ambulans saya mogok, ban bocor, dan jenazahnya juga." Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat. Terlalu banyak hal tak masuk akal yang kualami. Pria itu duduk di atas batu, lalu mengeluarkan rokok kretek dan menyalakannya. Asapnya menyebar, anehnya cukup menenangkan. "Saya sering lewat sini, Mas. Hutan ini nggak bisa ditebak. Kadang baik, kadang jahat. Apalagi kalau bawa jenazah yang bermasalah." Aku menatapnya curiga. "Maksudnya?" "Kadang ada yang belum siap pulang, kadang ada yang tidak ingin dipulangkan." Ia menatapku dalam. Aku diam. Angin malam tiba-tiba berhenti. Hutan sunyi. "Mas, kadang kita pikir kita yang nyetir, padahal mereka yang bawa arah," lanjutnya pelan. Aku mencoba berdiri lagi. "Kalau begitu, saya harus balik ke mobil. Gimanapun caranya, saya harus antar jenazah ini sampai rumah duka." Dia tersenyum. "Masnya masih punya semangat. Bagus. Tapi sebelum balik, lihat dulu ke belakang." Aku memutar badan dan darahku terasa mengering. Ambulansku sudah ada di belakangku. Padahal tadi aku lari jauh sekali. Mustahil aku kembali ke tempat semula. "Tuh, udah nunggu," kata pria itu santai sambil berdiri. Tapi saat aku hendak mengucap terima kasih, pria itu sudah tak ada. Lenyap begitu saja, seperti tak pernah berdiri di sana. Dan ambulansku, pintu belakangnya terbuka, tandu jenazahnya kosong lagi. Namun di tanah, beberapa meter dari mobil, tubuh jenazah tergeletak, tepat di depan bangunan tua bekas warung yang kulihat sebelumnya. Aku gemetar. Semua kembali ke titik awal. Tapi sekarang, aku sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ini semacam ritual, dan aku sedang berada di dalamnya. Aku kembali memasukkan jenazah ke dalam ambulans dengan tangan gemetar. Tubuhnya dingin seperti es, tapi beratnya tak seperti jenazah biasa. Seolah ada sesuatu yang menempel, membebani, menolak dipindahkan. Pintu belakang kututup rapat. Kali ini kukunci. Kembali ke kursi kemudi, aku duduk sejenak, memejamkan mata. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu panjang. Tapi rasa lelah dan takut itu nyata. Tubuhku menggigil, keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam menusuk. Kukumpulkan keberanian dan mencoba starter. Mesin menyala, suara knalpotnya normal, bahkan lebih halus dari biasanya. "Bismillah," gumamku. Lalu aku mulai menginjak pedal gas. Ambulans melaju kembali ke arah jalan utama. Tapi kali ini, jalanannya berubah. Tanjakan curam yang biasanya hanya satu, kini jadi 3 berturut-turut. Belokan tajam yang kupikir sudah kulewati, muncul lagi dari arah berbeda. Batu besar yang tadi kulihat di pinggir jalan, kini ada di tengah jalan. Pohon-pohon di sekeliling seolah bergerak, membentuk lorong hutan yang tak berujung. Aku menyalakan GPS, tidak ada sinyal. Bahkan jam dashboard pun berhenti di angka 03,33. Padahal waktu jelas sudah berlalu. Kuputuskan mengandalkan intuisi dan petunjuk jalan biasa. Tapi tiap kali aku merasa mulai keluar dari alas roban, jalanan itu membawa aku kembali ke tempat yang mirip. Seperti jalan itu memutar sendiri, seperti hutan itu hidup. "Ini bukan jalan pulang," bisik suara pelan dari belakang. Aku menoleh ke kaca spion. Kain kafan jenazah Ibu W kini terbuka sebagian. Mata yang sempat kubayangkan tertutup kini benar-benar terbuka. Tatapannya kosong, tapi seolah menunjuk ke arah tertentu. Belok ke kiri. Sekarang aku tersentak. Itu bukan suara hatiku.
Itu suara nyata, meski pelan. Padahal aku sendiri di dalam mobil. Setidaknya, seharusnya begitu. Aku ragu. Kalau kamu tetap lurus, kamu tidak akan pernah sampai. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tanganku gemetar, tapi entah kenapa, kuikuti. Aku belok ke kiri. Dan benar saja, jalan kecil yang kulalui membawa ke suasana yang berbeda. Tidak lagi pekat, kabut perlahan memudar. Tapi, tidak berarti aman. Lampu mobil mulai berkedip-kedip. Mesin mengeluarkan suara aneh. Dan angin dari luar mulai membawa bau anyir yang sangat kuat. Dari balik spion, aku melihat sosok hitam berdiri di belakang mobil. Diameter tidak mengejar, hanya menatap. Namun, satu hal yang membuatku makin bingung, jalanan yang kulalui sekarang adalah jalan yang hanya ada di mimpi burukku seminggu lalu. Sama persis, bahkan batu kecil yang ku kenal, retakan di jalan, hingga papan tua yang bertuliskan, "Jangan lewat setelah tengah malam." Semua sama. Apakah aku sudah memasuki wilayah yang lebih dalam dari sekadar hutan? Jalanan yang kulalui kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara binatang malam, tak ada angin, bahkan suara mesin ambulans seperti teredam. Aku melaju pelan, menyusuri jalan sempit yang dipenuhi pohon tinggi menjulang, membentuk lorong gelap seperti terowongan alam. Di dashboard, jam tetap mati. Sinyal tidak kunjung muncul. Tapi yang paling membuatku cemas, GPS menunjukkan lokasiku di tengah lautan. Seolah aku tak lagi di daratan. Perasaan dingin dan sesak kembali menghantam. Dadaku berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan dari segala arah. Dari kaca spion, aku melihat jenazah itu kembali berubah posisi. Kepalanya kini miring ke arah jendela, dan tangan yang tadi terlipat rapi kini menjulur ke samping tandu. Tak ada suara, tapi suasananya menyiksa. Tiba-tiba, lampu depan mobil mulai berkedip. Dan saat aku fokus menatap ke depan, jalanan lurus berubah seketika menjadi perempatan. Padahal tadi tidak ada belokan. 4 arah, semua gelap, tak ada papan petunjuk. Seketika terdengar suara bisikan. Tidak keras, tapi ramai. Seperti banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak kupahami. Di telingaku, suara itu seperti dari segala arah, dalam, jauh, dan tidak berasal dari dunia ini. Aku terdiam, tidak tahu harus kemana. Ke kanan, bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih berat, dan bukan suara perempuan seperti sebelumnya. Jangan ikuti suara itu. Suara perempuan yang sebelumnya membimbing muncul lagi, pelan, halus, tapi terdengar jelas di dalam kepala. Aku terdiam. Mereka bertarung di kepalaku. Dan saat aku menoleh sebentar ke arah kanan, aku melihat sekilas bayangan tubuh-tubuh tinggi besar berdiri di balik pepohonan. Kepala mereka menyentuh dahan atas, tak bergerak, hanya menatap. Aku menoleh ke kiri, sepi, lurus, kabut tebal, tapi hanya ke kiri yang terasa sedikit lebih manusiawi. Kupilih kiri, mobil bergetar pelan seolah menolak, tapi aku tetap injak gas. Beberapa detik kemudian, jalanan berubah, kabut perlahan hilang, udara kembali terasa segar meski tetap dingin. Tapi suasana masih belum aman. Aku sadari satu hal penting. Aku tidak lagi sepenuhnya berada di dunia manusia. Entah sejak kapan, mungkin sejak warung itu atau saat aku berbincang dengan pria asing tadi, aku telah melewati batas antara dunia nyata dan dunia mereka. Aku mulai sadar, tugas mengantar jenazah ini bukan lagi soal fisik, tapi soal menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Mungkin dari jenazah itu, mungkin dari masa lalunya, atau mungkin dari tempat ia seharusnya pulang. Setelah hampir 2 jam terjebak di jalanan tak masuk akal, akhirnya pemandangan di luar mulai berubah.
pohon-pohon hutan mulai berkurang, digantikan oleh ladang kosong dan rumah-rumah kayu yang berjajar di kejauhan. Aku menyadari bahwa aku akhirnya keluar dari kawasan alas roban. Namun, suasana tak serta-merta jadi lebih tenang. Langit mulai memucat, pertanda fajar mendekat. Tapi, matahari tak juga muncul. Kabut tetap tebal dan udara terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Di depan, sebuah gapura tua menyambutku, tertulis samar, "Selamat datang di Dukuh Sumberjati." Dukuh kecil ini adalah tempat tujuan jenazah Ibu W akan dimakamkan sesuai alamat yang tertera di dokumen rumah sakit. Tapi tak ada sinyal, tak ada warga, dan semua rumah terlihat gelap. Aku pelan-pelan menghentikan ambulans di pinggir jalan tanah. Tidak ada papan nama rumah, tidak ada nomor jalan. Semua terasa seperti tersesat di kampung yang juga tersesat. Aku keluar dari mobil dan mencoba mengetuk salah satu pintu rumah. Tak ada yang membalas. Ketuk pintu kedua, sama saja. Baru saat rumah ketiga, pintunya terbuka perlahan. Seorang pria tua muncul dengan sorot mata waspada. "Nyari siapa, Nak?" tanyanya. Aku jelaskan maksud kedatangan, mengantar jenazah atas nama Ibu Warsini. Namun wajah pria itu berubah pucat. "Warsini?" Dia menarik napas dalam. "Maaf, Mas, jenazah itu jenazah yang seharusnya dikubur tahun lalu." Aku membeku. "Apa maksudnya, Pak?" "Ini jenazah dari rumah sakit, dikirim resmi, baru meninggal 2 hari lalu." Orang tua itu menatapku lama, lalu menunduk. Dia memang baru meninggal secara tubuh, tapi arwahnya sudah lama tak ingin kembali. Aku bingung, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara pintu ambulans belakang terbuka sendiri. Aku lari ke mobil, dan benar saja, jenazah itu kembali berada di luar. Kali ini, tergeletak tepat di tengah jalan tanah. Bukan hanya aku yang melihatnya. Pria tua itu juga terpaku, lalu berbisik pelan. "Dia sendiri yang memilih pulang, Mas, tapi jalannya tidak lurus. Kadang dia harus memandu sendiri." Aku menoleh ke tubuh itu. Kafan masih utuh, tapi posisinya kini seperti menunjuk ke arah gang kecil di sisi desa, gelap dan tertutup semak. Aku sudah tak tahu mana yang benar. Tapi satu hal pasti, jenazah ini belum ingin berhenti. Dan jalan yang dia tunjukkan bukan ke rumah, tapi ke masa lalunya. Tubuh jenazah Ibu Warsini tergeletak di ujung gang kecil yang nyaris tersembunyi di balik semak belukar. Gang itu sempit, hanya cukup dilewati satu orang. Di kanan kirinya berdiri pepohonan tinggi yang seolah menutup langit. Aku memandang pria tua yang masih berdiri di dekat ambulans. "Pak, gang ini kemana arahnya?" Dia menggeleng pelan. Raut wajahnya berubah tegang. "Gang itu dulu ada, tapi sudah lama ditutup. Dulu jalur ke rumah kakek dari almarhumah. Tapi sejak kejadian kebakaran 20 tahun lalu, nggak ada yang berani ke sana lagi." Aku menelan ludah. "Kebakaran?" "Ya, waktu itu rumah tua itu hangus. Katanya bukan karena api biasa. Ada yang bilang Ibu Warsini sempat tinggal di sana sendirian setelah suaminya meninggal. Setelah kejadian itu, ia tak pernah kembali. Dan anehnya, sejak malam tadi, saya mimpi beliau minta diantar pulang lewat jalan lama itu." Aku menatap jenazah di tanah. Kain kafannya basah oleh embun, tapi tetap utuh. Tangannya masih menunjuk lurus ke dalam gang. Apapun yang terjadi di masa lalu, sekarang arwah ini ingin menyelesaikannya. Dengan ragu, kuangkat jenazah kembali ke tandu. Kupanggul pelan, menyusuri gang setapak. Pria tua itu hanya berdiri diam, menatap dari kejauhan. Semakin dalam aku melangkah, suasana berubah. Angin berhenti, suara hutan menghilang. Udara dingin menusuk, tapi kering. Seperti berjalan ke ruang hampa. Setelah sekitar 200 meter, aku tiba di sebuah bukit kecil, dan di sanalah aku melihatnya.
reruntuhan rumah kayu. Hanya sisa pondasi dan beberapa balok yang masih berdiri. Tapi anehnya, di dalamnya terlihat satu kursi goyang tua yang utuh, seperti belum pernah terbakar. Aku letakkan jenazah perlahan di depan rumah itu. Saat itu juga, angin kencang bertiup dari arah belakang. Daun-daun berputar di sekeliling kami. Dan dari arah kursi goyang, muncul sesosok bayangan samar. Wanita tua berpakaian batik, rambut dikonde. Dia berjalan perlahan ke arah jenazah, lalu duduk di sampingnya, menatapku dengan tatapan dalam yang sulit dijelaskan. Campuran terima kasih dan duka yang sangat tua. Akhirnya sampai juga. Suara itu seperti bisikan angin, tapi terdengar jelas di kepalaku. Seketika, udara berubah hangat, angin reda, kabut menghilang pelan. Aku berkedip, sosok itu menghilang, dan tubuh jenazah Ibu Warsini kini terbaring tenang, tidak menunjuk kemana-mana. Kafan rapi, bahkan senyum tipis terlihat di wajahnya. Aku duduk di tanah, kehabisan kata-kata. Apapun tempat ini, rasanya seperti titik akhir dari perjalanan panjang. Tapi belum semuanya selesai. Karena ketika aku kembali ke ambulans dan bersiap pulang, bisikan itu kembali terdengar. Terima kasih, tapi belum selesai. Setelah menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga yang akhirnya datang ke lokasi reruntuhan itu, aku kembali ke ambulans dengan tubuh letih. Tapi anehnya, ada rasa lega. Seolah satu bab sudah selesai. Angin pun kembali berhembus pelan, seperti mengantar kepergian. Langit mulai terang. Matahari terbit perlahan di balik kabut. Aku memutuskan untuk segera pulang, menyusuri jalan desa, lalu kembali ke rute utama menuju tol. Beberapa kilometer pertama berjalan lancar. Meski rasa lelah dan kantuk mulai menyerang, aku terus memaksa diri untuk tetap fokus. Aku hanya ingin cepat-cepat kembali ke rumah sakit, mengakhiri malam yang terlalu panjang ini. Saat memasuki tol, suasana berubah. Meski sudah pagi, jalur tol itu sepi. Terlalu sepi. Tak ada satupun kendaraan lewat dari arah berlawanan. Padahal ini jalan besar. Seharusnya truk-truk dan mobil pribadi ramai melintas di pagi hari. Aku menyalakan radio untuk membunuh sepi. Tapi semua saluran hanya berisi suara statis. Bahkan lagu-lagu yang biasanya menghibur lenyap. Hanya ada suara gesekan dan bisikan samar, seperti seseorang bernafas di dekat telinga. Terima kasih, Mas, sudah mengantar saya pulang. Suara itu terdengar jelas, bukan dari radio, tapi dari kursi belakang, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hampir menghentikan mobil, tapi kuurungkan. Aku tarik napas panjang. Mungkin ini sisa rasa takut dan lelah yang belum hilang. Tiba-tiba, kaca spion tengah berembun, tapi embun itu membentuk pola, seperti tulisan. Ini bukan arah pulangku. Aku refleks menoleh ke belakang. Sekilas, aku melihat kain putih tergantung di langit-langit ambulans. Seperti ada seseorang berdiri, menggantung kepala di dalam ambulans. Tapi, begitu kutatap lebih lama, kosong, tidak ada apa-apa. Aku mulai panik. Kupacu mobil lebih cepat. Namun tol itu terasa seperti tak berujung. Tidak ada gerbang keluar. Tidak ada rambu. Hanya jalan panjang membelah kabut. Dan anehnya, kilometer yang kulalui kembali ke angka yang sama. Setiap beberapa menit, aku lihat papan bertuliskan kilometer 135. Berkali-kali, aku seperti mengitari jalan yang sama, padahal tidak memutar balik. Keringat dingin mengucur deras. Kurasakan sesuatu menatap dari jendela belakang. Sekali waktu, dari kaca spion, muncul bayangan wajah pucat menempel di sisi ambulans. Matanya menatapku kosong, tapi bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tak bisa kudengar. Sampai akhirnya, bam! Suara keras menghantam atap ambulans, seolah seseorang melompat dari atas. Mobil oleng. Aku menepi, rem mendadak.
Nafasku terengah. Kubuka pintu dan keluar, tapi tak ada siapapun di atas ambulans. Tak ada bekas apapun, hanya suasana yang kian mencekam. Ketika aku masuk lagi ke dalam, kuperhatikan sesuatu yang tak masuk akal. Tali penutup tandu jenazah yang kosong kini kembali terikat rapat. Seperti ada yang pernah berbaring di sana, baru saja pergi. Dan dari speaker mobil yang mati, terdengar bisikan kecil, pulang yang sebenarnya belum dimulai. Mobil ambulans kutepikan di bahu jalan tol yang tak berujung itu. Mesinnya masih menyala, tapi kilometer tetap membawaku kembali ke angka yang sama, km 135. Rasanya seperti aku terjebak dalam satu lingkaran yang tak bisa kupecahkan. Di dalam kabin, udara terasa semakin pengap. Kaca depan mulai berembun, dan setiap embun yang kuusap selalu kembali, seolah sesuatu ingin menutupi pandanganku. Aku putuskan keluar dari mobil, berdiri di tengah tol yang sunyi itu sambil memandang jauh ke depan, berharap ada lampu kendaraan lain atau setidaknya tanda keluar. Tapi yang kulihat hanya kabut dan keheningan. Lalu aku mendengar langkah pelan, teratur, mendekat dari arah belakang. Kulemaskan genggaman tangan dan pelan-pelan menoleh. Seorang wanita berdiri di seberang jalan. Bajunya putih kusam, rambut panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling membuatku terpaku, punggungnya bolong. Seperti luka besar menganga, memperlihatkan rongga dalam. Dia tak bicara, tapi tangannya menunjuk ke arah hutan di tepi tol. "Aku harus ke situ?" tanyaku, setengah tidak percaya diri. Perempuan itu mengangguk perlahan, lalu perlahan berjalan ke arah semak. Aku berpikir, cepat, kalau tetap di jalan tol ini, aku mungkin tidak akan pernah keluar. Dan meski otakku menolak mengikuti sosok seperti itu, hatiku, entah kenapa, percaya ada sesuatu yang belum selesai, dan sosok itu seolah tahu jalan keluar. Dengan membawa senter, aku mengikuti jejaknya. Semak-semak tinggi menyambutku, ranting-ranting patah di bawah langkahku. Sesekali aku kehilangan jejaknya, tapi selalu terdengar suara langkah kecil dan bisikan halus yang memandu arah. Tak lama, aku tiba di sebuah lapangan kecil terbuka. Di tengahnya berdiri satu bangunan tua seperti pos jaga atau gardu. Rapuh tapi masih berdiri. Di dalamnya ada sebuah peti mati, kosong. Di atas peti ada foto wanita, Ibu Warsini, tapi berbeda, lebih muda, dengan tulisan tangan di bawahnya. Pulang bukan soal tempat, tapi soal diterima. Aku mendadak mengerti. Mungkin selama ini bukan jasadnya yang mencari rumah, tapi arwahnya yang mencari damai. Dan setiap rintangan di perjalanan adalah refleksi dari luka lama yang belum sembuh. Ketika aku berbalik, sosok wanita berpunggung bolong itu berdiri di pintu gardu. Tapi wajahnya kini tampak damai. Ia tersenyum kecil, bukan menyeramkan, tapi seperti lega. Lalu perlahan menghilang seperti kabut pagi. Aku kembali ke ambulans. Dan kali ini, saat menyalakan mesin, radio menyala dengan sendirinya. Lagu lawas mengalun pelan, lagu Jawa yang biasa dinyanyikan para ibu saat menidurkan anak. Dan ketika ku tatap kaca spion, tak ada bayangan, tak ada hantu, hanya aku dan ambulans kosong. Kilometer pun berubah. Kilometer 136, aku tersenyum tipis. Akhirnya, jalan pulang mulai terbuka. Tol mulai tampak normal. Lampu jalan menyala sempurna dan mobil-mobil mulai bermunculan dari arah berlawanan. Rasanya seperti keluar dari mimpi buruk atau dari dimensi lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Aku memelankan laju ambulans. Rasa kantuk dan lelah mulai terasa menumpuk, tapi ada satu perasaan aneh yang membuatku tetap waspada, seperti ada satu bab lagi yang belum selesai.
perjalanan terasa terlalu tenang dan justru itulah yang mencurigakan. Setibanya di gerbang rumah sakit, petugas jaga menatapku bingung. "Pak Heru? Loh, kok baru datang sekarang? Bukannya harusnya sudah balik semalam?" Aku hanya tersenyum kaku. "Iya, macet di jalan," jawabku singkat. Tak mungkin aku menjelaskan bahwa aku semalam bertemu hantu, mengantar jenazah hilang, sampai terjebak di dimensi tol gaib. Mereka pasti akan mengira aku gila. Aku parkir ambulans di area steril, mematikan mesin, dan duduk sejenak. Saat itulah kulihat seseorang berdiri tak jauh dari ujung lorong rumah sakit. Seorang wanita mengenakan daster putih dan kerudung lusuh. Sekilas aku pikir itu salah satu keluarga pasien, tapi anehnya tak ada siapapun yang melihat atau menegurnya. Ia berdiri diam menghadap ke arahku. Aku turun dari mobil, tapi saat aku mendekat, sosok itu masuk ke dalam salah satu ruang jenazah. Rasa penasaran membawaku mengikuti. Ruang itu semestinya kosong karena semua jenazah sudah diproses sejak semalam. Tapi ketika pintuku buka, udara dingin menyeruak dan lampu berkedip pelan. Di ujung ruangan, kulihat sebuah lemari logam terbuka. Di dalamnya, terbujur jenazah yang sangat familiar. Ibu Warsini. Tapi, bukankah jenazah itu sudah dikuburkan? Aku berjalan perlahan, mencoba memastikan. Kain kafannya rapi, persis seperti saat terakhir aku meletakkannya di kursi goyang di rumah tua itu. Tapi, di dadanya tergeletak satu kertas kecil. Surat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil dan membacanya. "Terima kasih sudah mengantarku sampai. Aku kembali, bukan untuk menetap, tapi untuk memastikan kamu tahu, tidak semua yang mati pergi." Lampu ruangan langsung mati. Suara napas berat terdengar di belakangku. Dan sebelum aku sempat berbalik, suara itu berbisik lembut di telingaku. "Tugasmu belum selesai, Mas Heru." Aku berbalik dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika kembali ke ambulans, sesuatu membuat jantungku berhenti sejenak. Tandu di bagian belakang kembali terisi. Tapi bukan jenazah, melainkan sebuah bungkusan putih kecil, seperti pocong bayi. Tak ada nama, tak ada identitas. Dan suara itu kembali, kali ini di kepalaku. Masih ada yang harus diantar pulang. Pagi yang mestinya menjadi akhir dari malam panjang berubah menjadi awal yang baru, lebih sunyi, lebih dingin, dan jauh lebih mencekam. Aku duduk di kursi sopir, menatap tandu di belakang ambulans. Bungkusan putih kecil itu diam tak bergerak, tapi keberadaannya terasa hidup. Aku membuka kaca jendela. Udara luar masuk, menyapu aroma antiseptik rumah sakit yang biasanya menenangkan. Tapi pagi ini, aroma itu kalah oleh bau tanah basah dan dupa. Padahal, tak ada yang menyalakan apa-apa. Aku coba mengabaikan. Mungkin ini hanya efek psikis setelah semalaman digempur kejadian di luar nalar. Tapi, begitu aku nyalakan mesin ambulans, lagu Jawa yang sama kemarin malam tiba-tiba kembali terdengar meski radionya mati. Lir-ilir, lir-ilir. Aku merinding. Tidak, ini bukan mimpi. Sesuatu masih menginginkan aku mengantar. Tapi siapa? Kuhubungi pihak rumah sakit. Mereka bilang, tidak ada jenazah bayi yang disimpan di ambulans. Semua jenazah sudah masuk ruang forensik dan tercatat. Tapi kenyataannya, bungkusan itu ada di situ. Tak mungkin aku membiarkannya. Dengan perasaan ragu, aku memutuskan untuk membawa ambulans keluar lagi, menuju arah timur. Entah kenapa, seperti ada yang membisikkan arah itu. Sepanjang jalan, setiap kali aku ragu, lagu lir-ilir akan menguat. Seolah menunjukkan aku belum di jalur yang benar. Sampai akhirnya, aku memasuki sebuah dusun kecil di lereng perbukitan. Jalanan sempit, rumah-rumah berjejer tua, dan warga desa yang memandangku dengan tatapan bingung atau takut. Aku berhenti di depan sebuah rumah yang tampak sangat tua, nyaris roboh.
Di berandanya duduk seorang nenek renta, matanya tajam memandangku seperti mengenalku. Aku turun. "Bu, saya tidak tahu kenapa saya ke sini, tapi saya membawa ini," kataku lirih sambil menunjukkan tandu. Nenek itu berdiri perlahan, air mata mengalir dari pipinya. "Anakku," katanya pelan. Lalu dia mengulurkan tangan menyentuh bungkusan itu dengan penuh sayang. Dia meninggal waktu lahir, tak sempat pulang. Kupendam di rumah sakit, tapi mungkin dia ingin pulang sekarang. Aku tak bisa berkata-kata. Tubuhku gemetar. Jadi selama ini aku diantar bukan hanya oleh rasa penasaran, tapi oleh arwah-arwah yang belum tuntas perjalanannya. Nenek itu menguburkan bungkusan kecil itu di halaman rumah. Tak ada upacara besar, hanya air mata dan doa lirih. Sebelum aku pergi, dia berkata, "Mas Heru, kalau suatu hari ambulansmu dipanggil lagi di tengah malam dan tak ada alamat jelas, jangan tolak. Mungkin masih ada yang belum sampai rumah." Perjalanan pulang benar-benar sepi, tapi kali ini tak ada bisikan, tak ada bayangan. Hanya satu suara terakhir terdengar saat aku melewati gerbang rumah sakit. "Terima kasih. Pulang bukan soal tempat, tapi soal damai." Dan sejak hari itu, aku, Heru, sopir ambulans biasa, tahu satu hal. Tugas kami tak selalu berhenti di rumah duka. Kadang kami harus mengantar mereka yang tidak terlihat pulang ke tempat yang tidak pernah tertulis di surat jalan.